Assalamualaikum, Maleni. Selamat malam. Mohon Malam maaf juga. nih, mengganggu waktunya malam-malam. Saya nih pengen ngobrol banget saya sama Maleni. Oke, gak apa-apa, Bu. Kebetulan saya juga sedang tidak bisa tidur nih. Iya nih Maleni, saya juga sama nih. Banyak Mhm. ada sesuatu yang sangat mengganjal di hati saya nih. Saya pengen Kenapa tuh? ngobrol banget tentang tadi kan diskusi di dalam kelas Ya, ya Bu ya, anak-anak tuh jadi masih apa ya, belum semuanya aktif. Jadi masih iya, ada yang pasif sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam kelompok tersebut karena ada yang merasa bahwa dia merasa ya capek sendiri karena yang lain masih cuek gitu. Padahal di awal sebelum diskusi itu sudah disampaikan bahwa tujuan diskusi itu iya. apa, kemudian harus ada pembagian tugas dan lain sebagainya, tapi belum tergugah semua gitu Bu. Murid-murid untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok seperti itu Bu. Iya, jadi tujuan kita kali ini eh, apa ya? Zoom ya di sini Mm-mm. untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ya, terutama di Iya, kelasnya Bu Dini karena iya, Bu Nini menganggap bahwa di kelas itu kurang aktif ya. iya Nah, dengan diskusi. indikator kurang aktifnya itu dari mana ya, Bu? Iya, jadi iya betul Bu. Saat tadi bekerja dalam kelompok itu, jadi masih ada ketergantungan terhadap orang lain. Misalnya kan ada 4 anggota kelompok ya dalam kelompok itu. Iya, Jadi yang satu kan misalnya sudah memahami nih rule-nya harus seperti apa. Jadi dia langsung bekerja. Tapi si anak ini misalnya belum memiliki kemampuan untuk memanage orang lain karena mungkin rasa tidak iya, enak karena sesama siswa gitu ya Bu ya. Nah, anak yang lain, anak yang pasif nih, misalnya ada satu orang yang pasif, jadi tidak ada keinginan untuk eh, apa ya, misalnya untuk berbaur mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi dia asik iya, sendiri, misalnya mewarnai, menggambar, iya, atau malah misalnya diam saja gitu, tidak ada mmm, apa ya, tidak ada inisiatif untuk berinteraksi dengan anggota kelompok yang lain. Seperti itu, Bu. iya. Nah, dari indikator-indikator itu kira-kira nih, dari skala 1 sampai 5 itu di mana kira-kira, pencapaiannya gitu? 1 sampai 5. Jadi kalau secara kelas secara keseluruhan ya Bu, sudah hampir semua bisa aktif ya Bu. Mungkin dari misalnya dari 23 berapa ya kalau diskalakan ya? Mungkin di berapa ya? 2,5 kali ya Bu, 50-50 lah yang aktif dengan yang 50-50 pasif ya? dalam kelompok. Gimana Bu? Iya. Iya, berarti 50-50 ya? Iya, mm, Iya. Nah, untuk, apa ya, selama ini gitu, tentunya Bu Dini sudah melakukan berbagai cara ya untuk mengaktifkan peserta didik. Nah, ada peluang nggak untuk, eee, yang bisa diambil untuk membangkitkan, keaktifan siswa di kelas? Kira-kira peluangnya apa iya. gitu? Ada nggak kira-kira? Ya, peluang ya Bu, tentu pasti ada ya, mungkin karena di sini anak belum, apa ya, belum memahami apa yang potensi yang dia miliki ya Bu ya. Iya, Jadi dia belum mungkin kayak sepertinya ini belum pede gitu untuk, apa ya, misalnya mengajukan pendapat atau bertanya. Jadi belum ada rasa iya, percaya diri karena belum menemukan potensi dirinya. Nah, berarti saya sebagai guru nih harus mampu menggali dan menemukan serta menginformasikan kepada murid nih, ini potensi kamu ada di iya, sini nih. Jadi pasti mhm, mereka akan percaya diri untuk berbaur dengan anggota kelompok yang lain. Sepertinya ke situ Bu, saya harus lakukan itu Bu. iya. Nah, jika peluang itu Ibu ambil ya, kira-kira nih Mm, atau gangguan dari peluang tersebut? Gimana Bu? Peluang? Jika peluang tersebut Ibu ambil nih ya untuk, Hmm, meningkatkan keaktifan siswa, nah kira-kira ada hambatan atau mm. gangguan nggak? Mhm. Hambatannya pasti ada ya Bu ya, hambatan untuk
mengaktifkan misalnya melalui potensi anak itu, karena kita harus mengamati setiap sikapnya, di mana dia ada kelebihan di pelajaran apa, pasti memerlukan waktu pengamatan yang lebih lanjut gitu ya Bu. Kebetulan ini baru semester 1 dan ini tahun pertama saya bersama anak-anak yang sekarang. Iya. Kemudian apalagi ya? Mungkin dari kebiasaan juga ya Bu, karena sudah kebiasaan pasif, jadi akan agak sulit gitu Bu untuk langsung bisa ini tuh, jadi proses sih Bu, lebih ke waktu. Jadi mungkin akan memerlukan Iya. waktu yang lebih gitu, tidak akan cukup 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Mungkin tantangannya di waktu, kitanya harus sabar. Berarti nanti strateginya juga akan memakan waktu yang lebih lama ya Bu? Iya, mungkin saya harus konsisten misalnya setiap pelajaran saya mengadakan diskusi, kemudian misalnya bisa ditambah semua siswa harus mengajukan pertanyaan misalnya di dalam kelompok, berarti harus ditambah juga ininya Bu, sepertinya stimulusnya gitu ya, nasihatnya juga, kemudian pengarahan-pengarahannya juga harus lebih difokuskan, dipusatkan kepada setiap anak gitu ya. Jadi kita Ya. harus selalu hadir di dalam mereka agar keaktifan mereka bisa terbangun gitu Bu, kesadaran mereka untuk aktif dalam kelompok bisa mulai terbangun sedikit demi sedikit, seperti itu sepertinya Bu. Iya, itu sebenarnya Bu Dini juga sudah tahu persis ya, tentang, apa masalah yang sedang dihadapi, solusinya tuh sebenarnya sudah ada nih Bu Dini ya, cuman mungkin, belum apa ya, Iya, iya Bu, saya iya, ngobrol ya. cuman mungkin Mm-mm. orang yang, Ini bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah, iya Bu, untuk saya penyebelin ya. halo? Nah, kira-kira nih Bu, ketika Ibu akan melibatkan siapa, untuk Mm-mm. bertanggung jawab terhadap kegiatan atau usaha yang sedang Bu Dini lakukan? Hmm. Oke, karena ini berkaitan erat dengan saya dan murid-murid, tentunya saya akan berkolaborasi dengan murid saya dengan memberikan pemahaman untuk menggugah kesadaran mereka agar senantiasa aktif dalam kegiatan kelompok. Kemudian misalnya meminta bantuan atau sharing dari pengalaman rekan kerja yang lain, juga ibu kepala sekolah, serta memohon bantuan kepada orang tua bahwa di setiap di kelas sekarang sering diadakan diskusi kelompok atau misalnya kerja kelompok, sehingga setiap siswa diharuskan belajar untuk aktif dalam kelompok. Nah, mungkin agar ada apa ya, nasihat juga dari orang tua, pengingat dari orang tua, saya berarti harus berkomunikasi juga dengan orang tua, seperti itu Bu, sepertinya. Iya, bagus sekali Bu Dini, luar biasa ya, dari pengalaman Bu Dini saya juga ikut belajar nih Bu, tentang manajemen seperti itu ya. Heeh, Iya, sama jadi Bu, saya kita juga. bisa heeh. Nah, Iya, sama-sama belajar eee, ya. dari ya tindak lanjut dari sesi, obrolan kita ini, Ibu Dini akan melakukan Hmm. apa tadi ya? Coba Hmm. dikuatkan lagi Bu, apa ya? Baiklah, saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja, dengan murid saya, juga dengan orang tua ya, berkaitan dengan peningkatan keaktifan murid dalam diskusi kelompok. Tentunya saya akan menganalisis ya, seperti Bu Leni juga menganalisis kebutuhan murid nih. Harus kita tuh harus menemukan apa ya, potensi murid kita di mana, minatnya di mana, Ya. agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa muncul di kelompoknya, bisa berpartisipasi aktif dalam kelompoknya, seperti itu Bu. Jadi Iya, seperti karena memang kan, kebutuhan belajar siswa itu tiap anak itu kan berbeda ya. berbeda. Ya betul. Kadang ada yang butuh audio, apa gaya Hmm. belajarnya lewat audio, kadang, lewat Hmm. kinestetik gitu ya. Jadi kita itu harus kalau istilahnya harus bisa menguasai semuanya ya.
Iya, Bos, eee, bisa jadi menyesuaikan gaya anak belajar. itu lebih terangsang mungkin ya, lebih terangsang Betul. lewat gaya belajarnya sehingga diharapkan dari hal tersebut keaktifannya juga bisa tumbuh ya. Meningkat. Semoga Iya. Bu Dini bisa menjalankan apa yang sedang direncanakan hari ini. Semoga Amin, amin, Bos. rencananya berhasil dan bisa mencetak generasi-generasi yang lebih baik lagi. Ada lagi Amin. yang mau diobrolkan? Sepertinya cukup ya, boleh nih. Rasanya saya sudah puas itu, walaupun sebentar, tapi semuanya tergali. Hambatannya apa, solusinya Iya, bagaimana. Jadi iya, ide alhamdulillah ya. kita bisa dituangkan ketika ada teman ngobrol, boleh nih. Makasih banyak ya, boleh nih Iya, untuk malam ini. alhamdulillah. Sekat mengganggu waktunya. Iya, alhamdulillah ya. Ya, sama-sama. Selamat istirahat ya. Iya, selamat malam, boleh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh nih. Selamat malam. Malam, Bu. Mohon maaf ya mengganggu istirahatnya. Apa boleh nih? Ada apa nih? Ini Malam-malam nih saya sedang ngobrol. apa ya? Sedang sedikit galau nih terkait beberapa hal. Semoga dalam pertemuan kita kali ini saya lebih apa ya? Lebih memahami masalah dan Ibu bisa memberikan solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Insya Allah boleh nih. Mari kita sama-sama diskusi. Jadi begini, saya ini sedang, apa ya, sedang menginginkan sebuah perubahan di kelas yang saya ampu. Saya ingin meningkatkan motivasi belajar murid nih, karena saya lihat anak-anak di kelas yang saya ampu itu, tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu, cenderung Mhm. rendah lah ya. Jadi saya itu jadi ingin meningkatkan motivasi itu, tapi masih bingung nih, Bu, gimana ya caranya? Oke, tadi boleh nih katakan bahwa motivasi belajarnya masih rendah. Nah, Iya, indikatornya apa nih Bu nih? Ibu mengatakan bahwa motivasi belajarnya rendah. Nah, lihatnya Ibu dari mana nih? Melihatnya dari sudut pandang yang mana? saya melihatnya bahwa setiap anak itu ketika, jadwal masuk itu selalu inginnya apa ya, disuruh masuk dulu, tidak masuk sendiri, Sadar. kemudian Mhm. mhm, kemudian kalau misalkan apa ya, di kelas itu kurang aktif, cenderung lebih sukanya, keluar saat jam-jam pelajaran gitu. Nyari-nyari alasan buat keluar atau misalkan, apa ya, di kelas itu lebih lebih hening, nggak Hmm, terlihat ada aktivitas gitu. contohnya nih. Pembelajaran di kelas juga cenderung lebih, monoton gitu. Jadi pengen Mhm. ada apa ya, eee, peningkatan aja gitu motivasi belajarnya pengen ditingkatkan, tapi saya masih bingung nih Bu, gimana ya? Baik. Ini tadi boleh dikatakan di kelasnya kurang aktif, masih banyak siswa yang keluar gitu ya. Kalau masuk juga harus diingatkan dulu, jadi Iya, belum sadar sendiri. Kemudian di kelas hening, jadi kurang aktif Ibu. Nah, iya. kira-kira nih apa nih ya boleh nih faktor penyebabnya nih anak-anak kok jadi kayak gini kita di kelas nih penyebab Apa ya Bu, kalau saya baca boleh nih. di apa ya, mungkin dari kan mungkin kurang menarik gitu ya, sehingga mereka itu lebih tertarik untuk di luar mungkin ya. Belajarnya itu tidak terangsang dengan baik. Kemudian Hmm, mungkin juga saya kurang memahami gaya belajar anak, sehingga, hmm, metode yang dibawakan juga tidak cocok, gaya belajar hmm. murid. Sepertinya seperti itu sih, Bu. Hmm, baik, Bu ini sudah mengetahui ya dari aktivitas bersama murid bahwa murid itu
faktor penyebabnya karena pembelajaran kurang menarik, kita sebagai guru belum memahami gaya belajar murid, sehingga metode yang digunakan, kurang sesuai dengan murid kita. Oke, ini Bu Leni sudah tahu ya, faktor penyebabnya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira Iya. nih untuk mengatasi hal tersebut, apa nih usaha yang kita bisa lakukan nih Bu Leni? Sepertinya saya harus meningkatkan kompetensi yang saya miliki ya, Bu, ya. Iya. Misalkan saya harus, pintar membawakan suasana kelas menjadi lebih menarik mungkin ya, Bu? Mmm, Kemudian sepertinya saya juga harus, mencari tahu gaya belajar anak supaya saya lebih, apa ya, lebih bisa mencocokkan ketika iya, saya belajar ya gitu, ketika memilih metode itu yang sesuai dengan gaya belajar anak gitu. oke. Sepertinya seperti itu ya, Bu? Iya, jadi menurut Bu Leni yang harus ditingkatkan dari kita ya sebagai guru ya, dari kompetensi kita sebagai Iya. guru juga, bagaimana cara kita memahami kebutuhan belajar murid ya. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan nih untuk meningkatkan kompetensi juga agar kita bisa memahami, kebutuhan belajar murid nih? Sepertinya saya harus lebih rajin lagi buat, apa ya, mencari pengalaman, mencari Mmm, ilmu, baik itu mhm, lewat workshop, lewat maksud belajar mandiri di PMM, mhm, kemudian sharing pengalaman dengan guru-guru yang lebih senior, mhm, kemudian lebih, apa ya, lebih menguasai anak lah, istilahnya lebih, apa ya, lebih mengetahui kodrat dari anak itu nah, sendiri. Misalkan gaya belajarnya seperti apa, kita lihat dari, diagnostik awal ya. iya Nah itu diagnostik awal. mhm, Baik, kuliah ini sudah bisa mengetahui ya bahwa kita harus meningkatkan kompetensi dengan mengikuti misalnya workshop, belajar mandiri di PMM, kemudian iya, harus lebih rajin ya sebagai guru. Kemudian mengadakan asesmen diagnostik. Nah, kira-kira nih boleh nih kapan ini akan dimulai nih rencana aksi yang boleh nih sudah temukan? Nah, kapan ini akan dilaksanakan? Kemudian siapa saja nih yang kira-kira bisa diajak untuk berkolaborasi? untuk saat ini mungkin saya akan fokus di minggu-minggu Hmm, ini sudah diibaratkan sudah telat ya, Bu, cuman menurut hmm, saya ini harus segera dieksekusi. di, Minggu-minggu ini hmm, saya akan mulai menata supaya lebih menarik, kemudian saya juga akan hmm, melakukan, kolaborasi dengan pihak-pihak yang saya anggap itu, berkaitan langsung dengan misalkan dengan, hmm, kepala sekolah, dengan hmm, guru-guru dan rekan-rekan guru yang lainnya. hmm, hmm. Itu berkaitan dengan pembelajaran ya, Bu. Kalau yang ini, Bu, yang apa namanya, belajar mandiri nih, kira-kira dimulainya kapan nih? Kemudian target Kalau Ibu ya, mau sampai ke mana nih? untuk belajar mandiri ya, sebetulnya ini sudah saya lakukan beberapa pekan ini, saya sudah mulai belajar mandiri lewat PMM, cuman, eee, Ya, yang saya targetkan saat ini mungkin mau difokuskan ke, manajemen kelas gitu ya. Saya mungkin mau memaksimalkan di minggu-minggu ini. Sebab, nanti kalau pas masuk di semester 2 saya sudah siap, saya sudah, apa ya, mempunyai kompetensi yang lebih dibandingkan hari ini, sehingga pembelajaran mmm, lebih menyenangkan. iya kan. Iya, baik Bu Leni. Rencana sudah ada nih, bagaimana nih komitmen Bu Leni nanti saat, melaksanakan rencana yang sudah disusun nih saat ini? Komitmen ke depannya. Iya, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan berusaha menetapkan target-target
mengenai peningkatan kompetensi tersebut, sehingga saya bisa meningkatkan, motivasi anak sendiri gitu. Oh baik Bu Leni, alhamdulillah ya, sepertinya sudah sampai ke tahap komitmen. Nah, semoga, rencana aksi yang bisa dilaksanakan nanti ke depannya bisa sesuai dengan komitmen yang Bu Leni, apa ya, yang Bu Leni tetapkan. Kemudian juga nanti di semester Iya, berikutnya semoga ada peningkatan pada motivasi belajar iya. khususnya murid-murid pada saat pembelajaran bersama Bu Leni. Baik Bu Leni, mungkin sampai 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 situ dulu ya untuk kegiatan kita malam ini. Iya iya, Mudah-mudahan Bu. ada manfaatnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu, telah mendengarkan keluh kesah saya dan alhamdulillah nih saya juga sudah, apa ya, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Leni. Tamat. Hiji deui. Jadi, Kak.